Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak didik sekalian peserta UKK 2024 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang cara penyelesaian tugas kedua daripada soal uji kompetensi 2024 dengan mata diklat aplikasi pengolah angka. Oke, tanpa memperpanjang lebar, kita akan membahasnya, yaitu tugas kedua ini adalah menggunakan alamat absolut, yaitu alamat absolut bisa digunakan dengan menggunakan tombol F4 dan juga bisa menggunakan nama sebuah rank atau sel. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat alamat absolut dengan menggunakan nama sebuah rank. Oke, kita akan mengetik yang pertama daftar daripada judul laporan ini, yaitu daftar hasil kursus mengemudi. Mengemudi lancar. Kemudian bulan Agustus 2023. Kemudian kita masuk kepada tarif kursus per hari. Yaitu kita letakkan di kolom C sebesar 150.000. Kemudian uang muka adalah 25% dari total bayar. Kemudian judul kolom daripada laporan ini yang pertama nomor, kemudian nama penyewa, kemudian nama kursus, kemudian total biaya, kemudian uang muka, kemudian sisa pembayaran. Oke, setelah selesai kita rapikan terlebih dahulu. Nomor kita kecilkan, kemudian nama penyewa kita lebarkan, kemudian nama kursus, kemudian total biaya. Supaya lebih rapi, kita akan buat seperti yang ada di layar. Caranya blok dari A7 sampai dengan G7, kemudian klik perintah WAPSTEC, kemudian rata tengah baris dan rata tengah kolom. Oke, kita tinggal merapikan saja seperti ini, maka sudah rapi. Kemudian nomornya kita buat secara urut saja 1, 2, kemudian tarik seperti ini jadi 10 penyewa, kemudian rata tengah. Kemudian kita ketik nama dari penyewa Nina Susi, Nina, kemudian enter, Susi, kemudian Aryani, kemudian Ahmadi, kemudian Orman, kemudian Aditya, kemudian Reni, kemudian Mawar, kemudian Melati, kemudian Sinta. Kemudian lama kursus ada 10, ada 8, ada 12, ada 9, ada 6, 16, 8, 16, 10, dan 14.
Oke, setelah selesai kita blok seperti ini, kita buat kotaknya dengan cara pilih home, pilih border, pilih all border. Kemudian ini kita blok, kita beri warna seperti ini. Kemudian ini juga kita beri warna supaya lebih menarik. Kemudian ini kita boldkan, dan kemudian sini kita akan buat rata di tengah dengan cara pilih home, pilih element, pilih make across, kemudian buat rata tengah kolom dan tebalkan serta besarkan hurufnya seperti ini. Kemudian tarik kursus, ini ada kesalahannya, kursus per hari dan uang muka kini kita tebalkan. Kemudian tarik kursusnya per hari kita format menjadi mata uang rupiah seperti ini, lebarkan sedikit. Ini kita buat tanpa desimal. Oke, seperti ini. Kemudian nama kursus kita buat rata tengah. Oke, sekarang proses perhitungannya adalah membuat, yang pertama kita buat alamat absolutnya, yaitu tarif per hari 150.000. Kita akan beri nama, yaitu caranya letakkan pointer Anda di 150, kemudian letakkan di name box ini, kemudian klik, ketikkan namanya tarif. Oke, enter. Maka ini adalah tarif. Kemudian uang muka ini adalah kita buat namanya muka ya, atau kita buat uang. Oke, sudah kita buat tarif dan uang muka, sudah kita buat menjadi sebuah alamat absolut. Kemudian bagaimana cara mencari total biaya? Jadi caranya adalah sama dengan lama kursus dikali, seharusnya kita sorot ini, tapi kita ketik aja langsung tarif ya, kita bisa ketik tarif, maka tarif yang sudah kita buat tadi akan tampil secara otomatis. Oke, enter. Kemudian tinggal kita copy ke bawah seperti ini. Kemudian uang muka sama dengan total biaya dikurang dikali 25%, yaitu kita buat uang. Uang tadi adalah sudah kita buat namanya dan langsung disorot seperti ini. Oke, enter. Kemudian sorot ke bawah. Kemudian sisa pembayaran adalah total biaya dikurang uang muka, jadi sama dengan total biaya dikurang uang muka. Enter. Kemudian sorot ke bawah. Kemudian supaya lebih menarik, maka ini kita akan format menjadi format mata uang dengan cara blok semua, kemudian pilih number, kemudian pilih accounting, kemudian pilih RP di sini, kemudian hilangkan decimal place-nya menjadi 0. Oke, seperti ini. Oke, maka tabel perhitungan hasil kursus mengemudi lancar sudah selesai kita buat, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan berikutnya kita akan masuk kepada pembelajaran atau membahas tentang soal nomor 3 atau tugas nomor 3. Kemudian saya harapkan apabila video ini bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe, serta kalau ini berguna bagi semua, silakan di-share kepada teman-teman Anda.
Dan di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak didik sekalian semua, peserta UKK 2024 jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga pada mata diklat aplikasi pengolah angka, yang mana pada kali ini saya akan membahas cara menjawab atau mengerjakan tugas nomor 3 pada soal UKK 2024, yang mana soal nomor 3 ini adalah laporan pendapatan karyawan pemasaran PT Maju Terus yang perintahnya menggunakan fungsi logika atau fungsi if dan perhitungan matematika yang lainnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan membahas tentang bagaimana cara menjawab tugas ini. Oke, yang pertama adalah kita ketik judul daripada tabel ini, yaitu laporan pendapatan karyawan pemasaran, yaitu kita letakkan di kolom A1 ya, laporan pendapatan karyawan pemasaran PT Maju Terus, kemudian Jalan Morena nomor 25 Jakarta. Oke, kita kelang satu baris, yaitu nomor induk, kemudian kita ketik ke kanan, tekan saja panah kanan nama, kemudian masa kerja, kemudian gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan masa kerja, oke, ini salah ya, tunjangan kesehatan, kemudian tunjangan masa kerja, pendapatan kotor, kemudian potongan pajak, kemudian pendapatan bersih. Oke, berikutnya nomor induknya adalah 111, 112 sampai dengan 120. Kita tarik ke bawah saja, kopikan, kemudian untuk mengaturnya supaya lebih menarik atau lebih cantik, ini kita format terlebih dahulu nomor kolomnya dengan cara blok semua nomor kolom di baris A5 sampai dengan L5, kemudian pilih warp stack, kemudian pilih rata tengah baris, kemudian rata tengah kolom, kemudian kita tinggal atur lebar
kecilnya kolom seperti ini ya. Oke, ini ada kesalahan tunggu ini, kemudian terus kita besarkan. Lanjut. Oke, selesai. Setelah itu kita ketikkan namanya Surya, bawah langsung Sasmita, kemudian Siska, kemudian Mario, kemudian Tarman, kemudian Nardi, kemudian Hussein, kemudian Arif, kemudian Hasan, kemudian Melati. Oke, berikutnya masa kerja, kita kecilkan masa kerjanya seperti ini. Masa kerjanya 9, 5, 8, 7, 4, 5, 3, 7. Oke, setelah selesai kita buat di sini total. Kemudian rata-rata, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai terendah. Oke, setelah selesai kita akan membuat tabelnya. Perhatikan semua kita blok seperti ini. Setelah itu pilih border, pilih all border, kemudian ini kita joinkan sampai di sini ya. Total kita joinkan seperti ini. Oke, pilih make across, tarik ke bawah. Salah, kita blok make across. Oke ya. Berikut kita buat di sini arsirannya dengan menggunakan warna hijau. Kemudian di sini kita buat di sini warna coklat muda. Oke. Kemudian di sini kita mulai mencari, kita tengahkan ya. Untuk mencari gaji pokok adalah jika masa kerja kurang dari 5 maka gaji 3 juta. Jika masa kerja lebih dari atau sama dengan 5, gajinya 5 juta. Oke, kita gunakan fungsi if dengan cara sama dengan if buka kurung atau kurung buka sorot masa kerja lebih kecil 5 maka berikan 3 juta. Kemudian titik koma kembali ada jika sorot gaji lebih besar sama dengan 5 maka berikan 5 juta. Selebihnya berikan 0, tutup kurung sebanyak if 1, 2, enter. Maka kita kopikan ke bawah, terus selesai. Kemudian tunjangan jabatan 15% kali gaji, berarti sama dengan 15% kali gaji, enter. Sorot ke bawah, tarik. Kemudian tunjangan keluarga 2% kali gaji, sama dengan 2% kali gaji, enter. Sorot ke bawah,
Kemudian tunjangan kesehatan 3% kali gaji sama dengan 3% kali gaji. Kemudian tarik ke bawah, sorot. Kemudian tunjangan masa kerja 20% kali pendapatan pokok sama dengan 20% dari pendapatan pokok. Sorot bawah, tarik. Kemudian pendapatan kotor adalah jumlah penerimaan pendapatan pokok dan tunjangan, berarti sama dengan gaji pokok ditambah total tunjangan, tutup kurung, enter. Sorot ke bawah. Berikutnya potongan pajak 10% dari gaji pendapatan kotor sama dengan 10% dikali pendapatan kotor, enter. Sorot, tarik ke bawah. Kemudian pendapatan bersih yaitu sama dengan pendapatan kotor dikurang pajak. Oke, sorot bawah. Oke, rumus yang sudah kita buat sudah selesai. Maka kita akan mencari total pendapatan daripada pendapatan bersih, yaitu yang pertama sama dengan sum buka kurung, sorot semua, tutup kurung, enter. Kemudian rata-rata sama dengan average buka kurung, sorot, tutup kurung, enter. Kemudian nilai tertinggi atau gaji tertinggi sama dengan max kurung, sorot, tutup kurung, enter. Kemudian nilai terendah sama dengan min kurung, sorot, atas, tutup kurung, enter. Oke, untuk mencari rumusnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal memformat tabel kita. Yang pertama nomor induk kita akan buat berada di tengah kolom. Kemudian gaji sampai dengan gaji bersih akan kita buat format dengan rupiah. Caranya pilih number, kemudian pilih accounting, pilih RP Indonesia. Oke. Nah, apabila seperti ini berarti ini adalah kurang lebar kolomnya ya. Oke, kita double klik saja seperti ini supaya mudah. Kita tarik ke samping kanan. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Ini juga. Oke, ini kita bisa gabungkan dengan cara pilih make across seperti ini. Oke, kemudian kita akan rapikan ini blok judul laporan atau judul tabelnya. Kita pilih make across, kemudian rata tengah kolom. Kemudian kita buat cetak tebal, kita besarkan hurufnya
Kemudian ini juga sama, kita cetak tebal, kita besarkan hurufnya 1. Oke, maka laporan pendapatan karyawan pemasaran ini sudah selesai kita buat dan tinggal kita mencetaknya. Kalau ingin mencetak atau mengeprintnya, kita bisa tentukan daerah pencetakan ini dengan cara menggunakan print area, dengan cara blok naskahnya atau tabelnya, pilih pack layout, pilih print area, kemudian kita atur dengan cara klik di pack break di sini, kemudian kita atur orientationnya landscape, kemudian kita tarik yang berwarna biru ini sampai di sini. Oke, kita kembalikan ke normal. Maka kalau kita print preview, caranya dengan klik di sini, maka tabel kita sudah siap untuk di print. Kita tinggal close saja, maka hasil kita sudah siap untuk di print. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditambahkan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman Anda. Dan jangan lupa Anda tekan like, subscribe, dan share video ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.